Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Dik J, dan saya akan menjelaskan apa itu investasi. Nah, ini kan channel YouTube saya, channel barulah. Saya akan mendirikan channel YouTube tentang investasi. Apa itu investasi? Oke, yang pertama itu harus kita jelaskan dulu antara investasi dan menabung. Itu beda, teman-teman. Investasi dan menabung itu bukan hal yang sama. Pertama, menabung itu menyiapkan uang untuk kebutuhan atau tujuan jangka pendek maupun darurat. Dua, dapat dicairkan dan diambil kapan saja. Nah, itu kan menabung. Misalkan kita butuh uang 5 jam lagi, kita butuh uang, kita bisa ambil dari tabungan. Dan yang ketiga, keuntungan yang didapatkan itu lebih rendah. 4, resikonya, kerugian juga rendah. Nah, untungnya rendah, resikonya juga pasti rendah. Jenisnya itu berupa tabungan bank, yang seperti kita semua lakukan, masyarakat lakukan juga, banyak yang memiliki tabungan di bank. Dan untuk investasi sendiri itu mengembangkan uang yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan lebih. Ada jangka waktu untuk mencairkan dana. Nah, investasi dan menabung itu beda. Kalau investasi nggak bisa kita cairkan dana kapan saja. Kalau misalkan kita mau mencairkan dana hari Senin langsung cair, nggak bisa. Harus ada step by stepnya. Nggak mungkin langsung dicairkan begitu saja, langsung beberapa hari, beberapa menit langsung bisa cair, nggak bisa. Nggak seperti menabung yang bisa diambil kapan saja. Dan yang ketiga, keuntungannya lebih tinggi. Investasi itu benar-benar untungnya lebih tinggi banget daripada menabung pasti. Dan resikonya juga pasti lebih tinggi. Yang namanya bisa untung tinggi, pasti resiko rugi juga pasti tinggi. Dan jenisnya itu ada banyak. Kalau misalkan menabung itu berupa tabungan bank, cuma itu doang kayaknya sih. Kalau investasi juga ada banyak, ada emas, surat berharga, deposito, reksadana, dan saham. Ya, itulah beberapa gambaran, beberapa penjelasan tentang menabung dan berinvestasi. Saya harap kalian paham lah dengan penjelasan yang cukup singkat ini. Antara menabung dan investasi kan perbedaannya kan mencolok banget tuh. Kalau misalkan menabung bisa dicairkan langsung kapan saja kita butuh, kita bisa ambil tabungan. Kalau investasi nggak bisa kayak gitu. Investasi itu kan kita menanam modal, menanam saham dari mana saja gitu kan. Nggak mungkin kita bisa tarik kapan saja karena itu ada beberapa pihak yang terkait. Kalau menabung itu kan cuma itu haknya kita, hak miliknya kita, jadi kita kapan saja kita mau tarik ya bebas bisa. Kalau investasi itu beda, dan resikonya juga pasti beda. Resikonya kecil, resikonya besar, tinggi. Nah, sekarang saya akan mau ngomong tentang kenapa anak muda itu harus berinvestasi. Yang pertama, menciptakan sumber keuangan baru. Dan anak muda itu ya, kalau masih muda, kalau misalkan sumber keuangan cuma dari satu sumber saja, itu kan kayak rugi banget lah. Masih muda tapi nggak punya penghasilan banyak, nggak punya penghasilan dari mana saja, kita harus punya lah penghasilan. Dan yang kedua, kamu membuat uang, bekerja untuk kamu, bukan sebaliknya. Kalau misalkan kita bekerja itu kan diri kita sendiri, kita menjual jasa kita, tenaga kita itu untuk bekerja dan bisa mengejar mimpi. Pasti banyak anak muda yang bermimpi pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya usaha, pengen punya barang-barang tertentu kan. Bisa cara dengan investasi kan, bisa gitu, dan menyiapkan masa tua. Nah, ini yang paling penting nih teman-teman. Kita nggak mungkin kan kerja terus menerus kan, pasti kita ada capeknya lah, ada kondisi tertentu lah kan. Kondisi tua itu kan banyak kali, kayak lihat orang-orang yang dengan kondisi tua masih benar-benar kerja keras kayak kulit panggul gitu kan. Nggak mungkin lah kita pengen kayak gitu. Nah, dengan cara kalau misalkan kita masih muda, kita punya uang yang banyak, beberapa lah, nggak mungkin banyak juga, beberapa uang, jangan semuanya kita boroskan, kita foya-foya, kita alihkan untuk berinvestasi. Jangan cuma ditabungkan
bisa uang kita bertambah, yang ada malah uang kita malah berkurang karena diambil oleh bank untuk biaya administrasinya. Kalau misalkan kita investasikan untuk menyiapkan hari tua kita, kita juga pastikan pengenlah hari tua kita kan menikmati masa tua, bisa sedikit santai lah. Kalau pas kita muda masih bisa kerja keras, kan tua kan nggak mungkin lah karena tenaga juga sudah nggak sehebat waktu masih muda. Jadi kita kan perlu beberapa apa harus wajib, kalau aku sih wajib banget sih anak muda berinvestasi. Nggak mungkin kalau misalkan nggak investasi. Kalau anak-anak zaman sekarang sih banyak lah yang berinvestasi. Kita buat uang itu bekerja untuk kita, jangan kita itu bekerja terus untuk uang, tapi kita kelola uang itu ya. Uang itu tuh bisa ke kita, tidak kembali dengan banyak. Dan selanjutnya ya, memiliki sumber penghasilan lagi, karena kalau misalkan sumber penghasilan satu kan sia-sia banget kan. Ini ada bagaimana cara memulai investasi. Satu, menyusun rencana dan tujuan jangka panjang. Dua, atur besaran dana yang ingin kamu investasikan. Nah, kalau misalkan kamu mau berinvestasi itu kamu harus manajemen sebaik mungkin antara dananya, apa yang mau kamu investasikan, dan jangka waktu berapa lama. Kamu harus tahu, harus bisa manage sedemikian rupa lah, harus bisa dengan baik. Jangan sampai kamu nanti manajemen kamu nggak stabil, apapun kamu itu nggak stabil, nanti jatuhnya malah kamu mengalami kerugian. Kan sayang sekali itu. Kalau misalkan kita udah menginvestasikan banyak di suatu perusahaan atau di pasar modal, reksadana atau apa, tiba-tiba kita rugi karena keteledoran kita, kecerobohan kita. Dan ini ada jenis-jenis investasi yang cocok untuk anak muda. Yang satu itu emas kayaknya sih dari dulu banget sih, bisa dari dulu banget orang-orang itu bisa investasikan ke emas. Dan kedua, deposito berkala. Investasi deposito cocok untuk investor pemula yang masih mencari resiko kerugian yang rendah. Walaupun kelihatan sama seperti tabungan, tapi deposito punya pilihan jangka waktu tertentu sehingga uang yang disimpan tidak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo. Bunga yang diberikan oleh pihak bank juga biasanya lebih tinggi dibandingkan bunga tabungan biasa, sehingga bisa jadi pilihan investasi yang menguntungkan. Yang pertama itu ada emas dan deposito berkala. Itu dua itu rekomendasi lah untuk kalian lah. Yang paling gua rekomendasikan sih emas sih, karena harga emas itu kan pasti bakalan naik setiap tahunnya, nggak mungkin turun. Dan yang ketiga itu reksadana. Reksadana itu lagi ngetren lah sekarang. Investasi reksadana itu modalnya kecil, bisa dimulai dari 10.000 juga bisa. Di investasi reksadana ada investasi terkumpul dari para investor yang akan dikelola oleh manajer investasi. Besar kecilnya keuntungan maupun resiko yang kamu dapatkan tergantung dari jenis reksadana yang kamu pilih. Jadi pastikan kamu memilih perusahaan investasi yang tepat sejak awal, di mana perusahaan tersebut telah memiliki reputasi dan bisa diandalkan. Jadi kamu kalau misalkan mau investasi reksadana itu harus benar-benar tahu itu perusahaan di mana, terus reputasinya itu gimana, bisa diandalkan apa enggak. Ya kembali lagi pertama lah, kamu itu manajemennya itu harus baik. Jangan cuma asal investasi aja, asal ngambil saham aja di mana begitu. Jangan nanti kamu jatuhnya curang akan kerugian. Dan yang keempat itu surat berharga negara dan saham. Ini saham itu kan investasi itu kan identik dengan saham kan. Saham itu tidak perlu modal besar untuk berinvestasi saham dan memiliki bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan atau badan usaha. Seperti pemilik perusahaan, kamu akan mendapatkan penghasilan secara berkala meskipun punya potensi mendapatkan keuntungan yang tak terbatas. Risiko dalam berinvestasi saham sangat tinggi sehingga saham bisa naik ataupun turun setiap saat. Kalau saham itu naik turunnya itu setiap hari, setiap saat itu naik, setiap saat itu turun, nggak mungkin saham itu stabil
paling gampang sih kalau investasi sih saham sih. Dan yang selanjutnya itu yang keenam itu properti. Properti itu kan ada banyak, kayak misalkan rumah, apartemen, ataupun mobil, ataupun jam tangan gitu kan, itu termasuk juga properti. Tanah juga termasuk juga properti kan. Investasi properti itu kan juga butuh, memang sih investasi properti itu kan butuh modal yang banyak juga, yang sangat besar karena membutuhkan perawatan serta biaya pajak yang tinggi. Kayak investasi apartemen kan juga, itu membeli apartemen kan juga butuh uang yang banyak gitu, dan perawatannya juga kan besar karena untuk dijaga lah. Kalau misalkan bisa naik kan harganya kan juga lumayan, kayak tanah, kayak rumah itu kan harus ada perawatannya juga, ada pajaknya lah, setiap tahun juga dikenakan pajak. Memang investasi properti juga harus memiliki modal yang banyak sih kalau mau investasi properti. Ya kalau ada modal banyak juga pasti harga keuntungan juga banyak. Di balik modal yang besar, investasi ini juga menjanjikan keuntungan yang besar karena harga tanah misalkan ataupun rumah selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Jarang sekali ada tanah rumah itu turun, kayak jarang sekali, kayak nggak pernah deh. Selain itu, properti punya risiko yang rendah karena pergerakan nilai properti itu tidak sesensitif nilai investasi saham. Nah kan saham kan itu naik turunnya tuh setiap hari, kalau properti itu jarang banget itu naik turun setiap hari, nggak mungkin sih properti kayak gitu. Adanya itu properti pasti naik terus. Kalaupun turun ya paling karena properti itu udah, kayak misalkan rumah, kayak kamu yang punya investasi properti, rumah kamu itu ada kusam, ada apa gitu, nggak terawat, nanti turun. Nah sekian penjelasan aku tentang investasi, semoga bisa kalian pahami dengan baik. Like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian mau untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang lagi. Salam investasi, thanks for watching, stay safe and